Hai semua, Shalom. Coba tebak nih, aku lagi ada di mana? Yes, that's right. Ada di Kota Tua. Aku bersyukur banget bisa berada di sini, menikmati udara dan matahari pagi. Ya, hitung-hitung sambil berjemur lah ya. Bersyukur atas kesehatan dan kasih setia Tuhan. Yuk, kita selalu bersyukur, pujilah namanya, dan bermazmurlah bagi Tuhan. PKJ 7. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau beri kepada kami. Kami sangat bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah komunitas pembawa kabar baik. Sudahkah kita membawa kabar baik? Apa ya? Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Sungguh indah kabar mulia, KJ 383. Yesus
sama-sama membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih dan bersyukur karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Akan saya bacakan untuk kita semua dan beginilah bunyinya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pernah sih teman-teman mengalami kehilangan orang yang paling dekat dengan teman-teman, orang yang sangat penting untuk teman-teman, bahkan sampai punya harapan, sampai punya rencana yang dirancang bersama-sama dan untuk dilakukan bersama-sama dengan mereka. Tiba-tiba mereka hilang sebelum harapan dan rencana itu terwujud. Pernah gak sih mengalami hal itu? Kalau misalnya memang pernah, bagaimana perasaan teman-teman? Sedih gak sih? Sedih gak? Sedih lah, masa enggak? Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya punya harapan, saya punya rencana bersama rekan-rekan saya. Tapi karena satu peristiwa, saya harus terpisah jauh dari mereka, sehingga apa yang saya harapkan, apa yang sudah kami rancang, harus kami simpan. Dan entah kapan itu akan terwujud. Dan itu menjadi dua kesakitan. Yang pertama sakit karena kehilangan, yang kedua sakit karena kami tidak bisa mewujudkan apa yang kami harapkan, apa yang kami rancang bersama-sama untuk kita lakukan bersama-sama. Dan sama seperti apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Ketika mereka harus ditinggal oleh Tuhan Yesus, sedangkan mereka punya harapan yang besar terhadap Tuhan Yesus. Mereka berharap pada Tuhan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel pada saat itu juga. Kenapa harus pada saat itu? Karena bangsa Israel sedang dalam kondisi dijajah, sedang dalam masa mereka ditindas, gitu kan. Dan harapan ini sebenarnya bukan hanya harapan dari murid-murid Tuhan Yesus saja, melainkan para pengikut Yesus yang lain yang merasa ditindas, yang merasa dijajah, dan mereka ingin bebas, dan mereka ingin merdeka. Karena dari awal mereka melihat Tuhan Yesus ini sebagai Mesias, pahlawan yang bisa memerdekakan bangsa Israel, yang bisa membebaskan bangsa Israel dari penindasan oleh bangsa lain. Sedangkan apa yang Tuhan Yesus harapkan berbeda dari apa yang mereka harapkan. Di sini Yesus bilang bahwa engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. Yesus berbicara soal kerajaan Allah, kehadiran kerajaan Allah yang tidak dapat diterka oleh masa dan waktu. Kerajaan Allah lebih luas dari kerajaan bangsa Israel yang hanya secara nasional saja, hanya untuk satu bangsa aja, hanya untuk segelintir orang saja. Melainkan apa yang Yesus harapkan adalah untuk semua bangsa dan untuk semua orang. Lalu apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan soal tempat yang enak, yang nikmat untuk ditinggali, melainkan sebuah proses yang terus bergerak untuk menghadirkan persekutuan yang akrab dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti apa sih konkretnya? Itu kan, kalau bicara soal kerajaan,
Tentu yang menjadi pusat, kalau kerajaan Allah yang menjadi pusat adalah Allahnya. Dan pemerintahan yang dipakai, sistem pemerintahan Allah, dan hukum yang dipakai adalah hukum Allah, hukum Tuhan kita Yesus. Dan apa hukum yang Yesus ajarkan kepada kita? Itu hukum kasih. Artinya dalam kerajaan Allah itu juga punya sebuah hukum, itu hukum kasih. Dan kerajaan Allah sendiri memang ada sebuah proses di mana kita bisa menghadirkan kasih itu dengan mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa adanya kekerasan, memulihkan orang yang sakit, membebaskan orang yang tertindas. Lantas dalam konteks kita saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kasih dalam kerajaan Allah itu? Dalam pemerintahan Tuhan itu, apa yang bisa kita lakukan? Ya memang yang kita lakukan adalah untuk Tuhan dan dari Tuhan. Tapi secara konkret, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak SMP, anak SMA? Apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar yang hidup dalam konteks saat corona ini? Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa membantu mereka yang sakit. Kita memang bukan dokter, tapi kita bisa memulihkan mereka secara mental. Entah kita bisa mendoakan mereka, entah kita bisa menguatkan mereka, menghibur mereka dengan apapun cara kita, sesuai dengan konteks kita, sesuai dengan situasi kita saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Itu kan. Sedangkan dan kita juga di sini adalah pelajar-pelajar yang saya yakin lah kita semua kreatif gitu kan, untuk menghadirkan Allah ini, untuk menghadirkan kasih ini. Ada banyak cara. Pembawa kabar baik, pembawa kabar tentang kerajaan Allah ini tidak hanya sekedar lisan, tetapi bicara juga soal tindakan kasih, nilai kasih. Apa yang bisa kita tunjukkan, apa yang bisa kita berikan untuk mewujudkan kasih ini. Dalam konteks kita pelajar, mungkin dari kita juga di sekitar kita ada rekan-rekan kita yang selalu dibully gitu kan. Bahkan dalam daring juga, meskipun daring tetap ada buliannya gitu kan. Dan dia juga merasa tersakiti, tertindas gitu. Kita bisa bantu dia, kita bisa hibur dia, kita bisa juga membebaskan dia dengan cara kita. Murid-murid juga sama, ketika mereka mengikuti Yesus, mereka bukanlah pembawa berita, mereka hanyalah pendengar berita. Sama seperti kita mungkin yang saat ini belum menjadi pembawa berita, tetapi hanya sebatas pendengar berita kabar baik. Dan inilah saatnya kita secara kreatif menghadirkan kasih itu, membawa berita itu, dan dimulai dari kita. Yesus mengajak para murid untuk keluar dari zona nyaman mereka sebagai pendengar menjadi pembawa berita. Dan Yesus juga mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman kita, dari pendengar berita menjadi pembawa berita. Selamat menjadi pembawa berita dan selamat mengabarkan, menghadirkan kerajaan Allah dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, sesuai dengan hukum yang Tuhan ajarkan kepada kita, bukan hanya secara lisan, tapi secara tindakan, sikap, dan nilai dan kebiasaan kita sehari-hari. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami bersiap-siap untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, kami juga berterima kasih dan bangga ketika kami diutus menjadi pembawa kabar baik Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau berkenan mengutus kami.
Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang ada dalam kondisi sakit, yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memakai kami untuk mengajak mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka agar mereka dapat hadir bersama-sama dengan kami meskipun secara online, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana, Tuhan. Entah itu di Malang maupun NTT, kiranya Tuhan menguatkan mereka, memberkati mereka, melindungi mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang kuat pasca bencana ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang memilih kampus tempat mereka kuliah atau jenjang pendidikan berikutnya, atau yang akan menghadapi ujian. Kiranya Tuhan yang membantu kami, memberi kami semangat untuk kami belajar dan berusaha agar kami mendapatkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan usaha kami dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, berikanlah kami yang terbaik dalam situasi yang saat ini kami hadapi, Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang banyak yang telah kami hadapi, banyak yang telah kami lalui. Kiranya dari banyak apa yang kami lalui dan kami lewati ini, kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang terus diberkati oleh Tuhan dan dilengkapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami. Amin. Teman-teman, saatnya memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening gereja atau kalian bisa langsung kasih ke pastori. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita, yuk kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan Tuhan Mengutus Kita, PKJ 185. Ibadah telah selesai. Aku mau lanjut dulu ya. See you. Stay safe, stay healthy,
and God bless you. Bye. Bersyukur, bersukacita.